kita tidak pernah bisa memperbaiki lidah kita tanpa memperbaiki hati kita. Salam. Semua ada sehat-sehat? Ada sehat-sehat. Hanya sebagian yang jawab. Sebagian tidak tahu apakah sehat atau sakit. Tapi saya senang boleh berjumpa Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Gembala. Terima kasih hamba-hamba Tuhan. Majelis yang telah memberi kesempatan saya menyampaikan firman pada hari ini. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu, saya sudah kembali ke Makassar dan menetap di Makassar sebagai pengajar kembali di Sekolah Tinggi Teologi Jeffrey di Makassar. Bagi yang belum tahu, saya lihat banyak anak muda di sini. Saya Pendeta Daniel. Istri saya mana dia? Ya. Adakah istriku? Ada. Ya berdiri dulu, berdiri. Ini. Oke, bolehlah tepuk tangan lah ya. Ya, saya dengan istri lama di sini membantu pelayanan. Sejak tahun 99 istri saya menjadi guru penginjil di Sekolah Sion. Kemudian membantu pelayanan di sini hanya part-time sampai tahun 2016. Kemudian kami ke Jakarta dan sekarang kembali menetap di Makassar. Mengakhiri fase terakhir hidup kami. Ya, kami mau jadi dosen saja, guru yang menolong mahasiswa-mahasiswa hamba-hamba Tuhan yang dimana 10 tahun saya di Jakarta, saya sebagai ketua sinode, keliling melihat gereja-gereja yang ada, berkunjung ke pedalaman-pedalaman. Sekarang kami mencerna semua, merefleksikan semua pengalaman itu, lalu kami punya hati untuk mendidik hamba-hamba Tuhan sekaligus memperlengkapi gembala-gembala yang ada di desa yang sangat sederhana sekali. Perlengkapan mereka dalam menjadi seorang gembala. Jadi doakan, kami ada di kampus Jeffrey Makassar dan tentu senang menjadi bagian juga dalam terlibat di dalam pelayanan seperti undangan seperti ini. Thank you Pak Alex yang luar biasa, seorang gembala yang humble sekali, bersyukur punya gembala seperti ini. Kita senang boleh ada bersama Bapak Ibu Saudara. Tentu gereja ini bagus sekali. Waktu saya khotbah yang lalu-lalu masih kecil ya, sekarang sudah besar. Dan alasan saya kembali ke Jakarta karena tidak ada Ahok lagi di sana. Karena di sini saya senang karena tidak ada kalau di sana sekarang jadi polusi lah Jakarta. Dan sekarang merasa nyaman dan sehat, apalagi makanan Makassar enak-enak sekali gitu Bapak Ibu. Ya. Itu yang mengembirakan hati saya. Bapak Ibu yang kekasih, hari ini kita akan membahas satu tema tentang satu lidah, dua dunia, membangun atau meruntuhkan. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya rindu kita saya membacakan ayat ini dan saudara mendengarnya dari terjemahan baru yang kedua. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi pengajar atau guru. Sebab kamu tahu bahwa sebagai pengajar kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua tersandung dalam banyak hal. Siapa tidak tersandung dalam perkataannya, ia orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita, dan kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, ia dapat dikembalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, ia dapat memegahkan hal-hal yang besar. Lihatlah
Betapapun kecilnya api dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Lidah merupakan suatu dunia kejahatan di antara anggota-anggota tubuh kita. Suatu yang menodai seluruh tubuh kita. Sesuatu yang menodai seluruh tubuh dan membakar roda kehidupan kita. Sedangkan lidah itu sendiri dibakar oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang melata dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh manusia. Tetapi tidak seorang pun dapat menjinakkan lidah. Ia tidak terkuasai, jahat dan penuh racun mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita. Dengan lidah juga kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi. Apakah mata air memancarkan air tawar dan air pahit dari lubang yang sama? Saudara-saudaraku, apakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Bapak Ibu yang kekasih, hari ini, minggu ini, dalam rangkaian seri Yakobus, saya senang untuk berbicara tentang satu topik yang sangat praktis, yaitu tentang lidah. Nah, di pasal 3 ini Bapak Ibu yang kekasih, kita mau belajar tentang kekuatan daripada lidah itu sendiri. Ada pepatah lama mengatakan, luka karena pedang dapat sembuh, tetapi luka karena kata-kata sering membekas seumur hidup. Berapa banyak di antara kita yang sampai hari ini masih mengingat perkataan-perkataan yang membuat kita luka yang dilakukan oleh orang tua kita di dalam ketidaksempurnaannya. Kebanyakannya hari ini banyak masalah kesehatan mental terjadi akibat daripada mereka mengalami trauma masa lalu ketika mereka dikata-katai. Memang benar, kata-kata yang melukai itu membekasnya dalam sekali. Kata-kata itu powerful. Kata-kata itu bisa menggoncangkan. Pemimpin kalau bicara sembarang bisa bahaya keadaan kita. Begitu ngomong sesuatu, dolar naik, rupiah anjlok. Ya itulah kalau sembarang bicara. Presiden Amerika kalau bicara mau serang Iran, langsung keadaan berubah. Harga minyak langsung naik, tiket pesawat langsung naik. Kita jadi batal liburan. Gara-gara semua serba naik adanya. Perkataan itu luar biasa, powerful sekali. Nah, Yakobus menyadari akan hal ini. Dia mengatakan bahwa dosa terbesar bukan soal apa yang dilakukan, tetapi juga apa yang diperkatakan. Sampai dia menghubungkannya dengan api neraka. Teks yang berbicara. Artinya Yakobus ingin mengingatkan kita sebagai orang percaya hari ini untuk berbicara dengan benar. Dan kehidupan rohani kita buktikan lewat perkataan kita. Sebelum kita melihat poin-poin perenungan, saya mau mengajak kita melihat latar belakang teks ini, Yakobus ini. Yakobus ini seorang yang menuliskan kitab ini untuk orang-orang percaya yang berlatar belakang Yahudi di berbagai tempat di Asia Kecil. Dan Yakobus menulisnya sangat-sangat praktis. Bahkan saking praktisnya dia ulang-ulang.
Jadi kalau Bapak Ibu dengar saya khotbah berulang-ulang, begitulah gara-gara Yakobus ini. Jadi kalau saya balik-balik lagi, cerita lagi, kembali lagi, itu gara-gara Yakobus. Jangan salahkan saya Bapak Ibu ya. Ya jadi memang dia praktis. Dia sebagai seorang ayah, dia ingin kembali lagi. Habis dia cerita lagi, dia ceritakan kembali lagi. Dia ingin kita ingat. Jadi saya merasa bersyukur. Ada jenis-jenis genre yang berbeda dari Alkitab yang menguat kita mengerti Alkitab lebih dalam lagi. Tentu pasal 1, pasal 2 saya simpulkan bahwa dia ingin mengatakan begini. Kalau kita beriman tapi perbuatan kita tidak membuktikan sejalan dengan iman kita, atau iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Namun di pasal 3 ia ingin mengingatkan kembali. Kalau kita beriman tapi kata-kata kita juga tidak sesuai dengan iman kita, itu tidak ada gunanya juga. Jadi dia ingin mengatakan bahwa kita harus beriman dan kata-kata kita harus sesuai. Bahkan sebelum dia membicarakan ayat 13 seterusnya, dia berbicara tentang pentingnya hikmat. Hikmat bagi kita, bagi Bapak Ibu kalau mengerti dunia kehidupan yang sudah dewasa. Kalau kita punya hikmat, kita akan bisa berhasil dalam hidup kita, apapun yang kita kerjakan. Tanpa hikmat kita tidak akan bisa mengerti tentang makna kehidupan dunia ini. Tapi sebelum kita punya hikmat, perbaiki dulu cara bicaramu. Begitulah nasihat Yakobus. Evaluasi dulu cara kamu berbicara. Karena di pasal 3 ini, lidah yang membangun hanya dimiliki oleh orang-orang yang hatinya telah diperbaharui oleh Kristus sendiri. Jadi itulah latar belakangnya Bapak Ibu. Kita tidak akan mengerti rahasia keberhasilan hidup sampai kita memperbaiki cara kita berbicara. Cara kita berkomunikasi. Cara kita menyampaikan komunikasi kita kepada orang-orang di sekitar kita. Hari ini ada 3 poin bagaimana kita belajar bahaya dari perkataan dalam komunikasi itu dan bagaimana kita memperbaikinya. Nah, ada 3 hal. Yang pertama dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5a, Yakobus mengingatkan lidah itu memiliki kuasa yang sangat besar. Dia memakai ilustrasi guru, Bapak Ibu. Saya tidak tahu siapa yang jadi guru di sini, tapi pendeta juga termasuk guru. Kita juga hamba Tuhan termasuk guru. Kalau Bapak Ibu yang guru tentu itu maksudnya pengajar. Kenapa dia mengatakan jangan banyak di antara kamu yang mau menjadi guru? Bapak Ibu harus mengerti. Memang dulu guru itu gajinya rendah, tapi sekarang gajinya sudah lumayan, ada sertifikasi guru. Tapi bukan itu ceritanya, jangan kamu mau menjadi guru karena dia pakai lidahnya, pakai omongannya setiap hari. Semakin besar pengaruhnya, maka semakin dia harus bertanggung jawab atas omongannya. Guru dalam teks ini, ada 2 jenis guru yang dipakai oleh Rasul Yakobus. Yang pertama dia memakai guru yang baik. Guru yang ngomong dengan mengajar dengan baik. Tapi ada guru-guru bidat, guru-guru palsu, guru-guru heresi. Yang mengajarkan banyak pengajaran palsu. Dia combine kata itu, lalu dia mengatakan jangan di antara kamu yang mau menjadi model seperti ini. Orang yang ngomong baik tapi ngomong juga tidak baik. Ngomong palsu, ngomong yang tidak menyenangkan, ngomong yang aneh-aneh, ngomong yang macam-macam. Dan dia mengingatkan hati-hati, semua kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Lalu dia mengatakan di ayat 2, saya pun bersalah. Kita pun bersalah. Ya, kita harus jujur, Yakobus tidak pernah mengecualikan dirinya. Ia selalu mengatakan, ketika saya menasihati kamu,
sebenarnya saya sedang juga menasihati diri saya. Ya, kita semua bersalah. Dalam hal perkataan, kita harus jujur, saya juga bersalah. Seringkali saya mengungkapkan kata-kata mendahului berpikir, seringkali terjadi seperti itu. Bahkan di era post-truth ini Bapak Ibu, post-truth itu artinya ketika berita di media sosial itu terus datang dan berulang-ulang, akhirnya kita pikir itu kebenaran. Akhirnya kita pikir itu kebenaran. Jadi kita langsung percaya bahwa itu berita benar. Padahal itu berita palsu. Kita semua bersalah. Saya pernah mengedarkan berita palsu juga, jujur ngomong. Saya pernah, setelah saya edarkan baru saya sadar, oh ini hoax ternyata. Ya, kita semua bersalah. Kita semua bersalah dalam banyak hal. Dan kemudian Yakobus mengingatkan, ada dua ilustrasi. Kekang pada mulut kuda dan juga kemudi kapal. Bapak Ibu, ilustrasinya sangat simpel. Kuda yang besar bisa dikuasai oleh kekang. Kapal yang besar yang pergi ke Surabaya, kapal-kapal besar itu, entah kapal penumpang atau kapal barang, semuanya dikemudikan oleh kemudi yang kecil. Prinsipnya sama. Yang kecil dapat menentukan sesuatu yang besar. Itu seperti lidah. Kecil di mulut kita, tetapi dia punya pengaruh yang luar biasa. Ini memang bicara soal medium. Ini memang bicara soal medianya, alatnya. Tetapi sumbernya memang hati. Tetapi ingat, medium itu juga penting. Satu kalimat dapat menyelamatkan. Atau sebaliknya bisa menghancurkan pernikahan. Bisa membangun perkataan. Atau sebaliknya bisa merusak seseorang. Itu harus kita ingat. Kekuatan daripada media itu. Entah melalui kemampuan kita berkata-kata maupun lewat media jari-jari yang kita pakai. Bulan Mei lalu saya ke Bali. Diundang menghadiri perayaan kenaikan Yesus namanya di Bedugul, ibadah Padang. Sementara saya berdiri, tiba-tiba ada seorang ibu tua, lalu dia datang dan dia berlari kecil dan dia memeluk saya. Pak Daniel, Pak Daniel. Tidak apa-apa kalau dipeluk ibu-ibu tua ya, tidak apa-apa. Kalau ibu-ibu muda jangan gitu ya. Tapi karena ibu tua ya saya terima juga pelukannya ya. Oh ibu masih ingat saya. Oh ya tentu saya ingat Ibu Dar. Ya saya Ibu Dar, jemaat Bapak. Saya tentu ingat, saya tidak lupa. Bagaimana kabar Ibu Dar? Dia ceritalah. Ibu-ibu biasa begitu. Ada istilah orang Makassar capila. Ya. Banyak dia cerita ya. Dia ceritalah. Cerita tentang anaknya yang di Jepang ini semua ya kami senang. Pendeta memang harus mendengarnya dengan baik ya. Mendengarnya dengan baik. Tapi setelah semua dia cerita lalu dia bilang, sekarang Ibu Dar buat apa? Oh saya tinggal dengan anak. Sudah pensiun Pak. Lalu ada satu cerita yang dia ceritakan. Itu yang saya senang sampaikan hari ini. Pak ingat, saya ingat akhirnya cerita itu. Pada waktu itu dia sudah putus asa merantau di Bali. Dan dia akan rasanya mau pindah balik ke Malang. Tapi satu ketika saya ke rumahnya. Lalu dia menghidangkan makanan. Saya mengatakan enak sekali makanan ibu. Dan dia ingat kata-kata itu sangat sederhana. Enak sekali makanan ibu. Tahu enggak Pak Daniel? Gara-gara itu saya memberanikan diri. Membuka rumah makan. Yang saya sebut, yang kemudian rumah makannya bernama Hosana. Rumah makan itulah yang kemudian
Membuat kami bisa beli tanah, bisa membesarkan anak-anak dan seterusnya. Dia ingat terus, Pak Daniel lah yang bilang makanan saya enak. Saya ingat waktu itu. Dia putus asa karena apa? Dia tidak mau tahu mau kerja apa. Setiap kali suami istrinya, ibu itu masak, suaminya sangat menghinanya. Kurang inilah, tidak mantap lah. Istrinya bertanya, bisa enggak kita jual? Tidak cocok. Dan seterusnya. Tidak ada kata yang memberkati. Semua kata-katanya. Datang Pak Daniel bilang, enak sekali. Ya saya tahu itu karena tidak bayar jadi enak ya. Tapi bukan karena tidak bayarnya. Tapi saya merasa bahwa itu memang enak. Sambalnya enak. Dia pandai sekali membuatnya dan saya ingat pakai cobek itu. Dan saya tidak pernah melupakan bagaimana dia masak enak sekali. Dan saya jujur menyampaikan itu. Tetapi saya kemudian sadar bahwa kata yang pendek ini menjadi sesuatu yang mengubah hidupnya. Yang mengubah perjalanan dia. Rumah makan Hosana sudah tidak ada lagi di Ubud. Dia sudah pensiun. Pak Dar sudah meninggal. Dia cerita suaminya sudah meninggal. Dia sudah punya cucu. Dia hanya menjaga dan menikmati hidup. Tapi satu hal yang dia tidak pernah lupa. Perkataan itu membekas. Dia ingat ada hamba Tuhan yang memberitahu dia bahwa makanannya enak dan mengubah perjalanan hidup dia. Kita tahu itu media yang kuat, media yang baik sekali, yang kita harus ingat. Maka bukan hanya perkataan, menulis di media sosial pun hendaknya kita pakai dengan cara-cara yang memberkati. Tahukah Bapak Ibu, di Indonesia ini, media sosial kita, orang Indonesia, nomor 1 di dunia yang paling kejam dalam berkata-kata di media sosial. Paling jorok bicara di media sosial. Sembarang dibicara. Jadi itu. Jadi kita tidak boleh ikut. Saya selalu ingatkan mahasiswa saya, jangan ada satu mahasiswa yang komen aneh-aneh. Kita harus mempertunjukkan kata-kata yang baik. Ingat, Yakobus mengingatkan kita, lidah memang kecil, tetapi kekuatannya sangat besar. Praktekkan kata-kata yang memberkati hari ini kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita masing-masing. Lidah yang kedua dapat menjadi api yang menghancurkan. Pelajaran kedua, Yakobus lalu melanjutkan, ilustrasinya dia ubah. Dari kekang, dari kemudi, sekarang dia ubah jadi api. Lihatlah betapa kecilnya api dapat membakar hutan yang besar. Satu percikan, seluruh hutan habis. Di Maluku, dalam minggu-minggu terakhir ini, hutan minyak kayu putih, daun minyak kayu putih itu terbakar gara-gara puntung rokok. Berapa tahun lalu di Bromo, tempat yang indah, tempat wisata, tiba-tiba ada pre-wedding. Kasih foto-foto petasan-petasan itu, tiba-tiba seluruh hutan Bromo dan kawasan wisata itu terbakar habis. Bapak Ibu pasti masih mengingatnya cerita-cerita itu. Cerita itu dari tempat ke tempat kita tahu. Hanya gara-gara puntung rokok, hutan habis terbakar. Dia sekarang pindah ke sana. Yakobus mengilustrasikan itu. Dia memakai bahasa yang sangat keras. Sangat keras. Lidah itu digambarkan sebagai api yang adalah dunia kejahatan. Saya sungguh kaget Bapak Ibu. Perkataan kita yang kasar dan itu dunia kejahatan. Bahkan dihubungkan dengan api neraka Bapak Ibu. Cukup berat, cukup keras. Dan ini menunjukkan bahwa dosa perkataan bukan hal kecil. Saya maaf,
Saya pakai istilah dosa kecil, jangan salah paham. Tidak ada dosa kecil, dosa besar. Tapi hal kecil maksudnya. Jangan anggap remeh. Ini masalah serius. Karena apa? Perkataan dapat merusak nama baik. Menghancurkan persahabatan. Memecah belah gereja. Bahkan membunuh karakter orang. Ngeri Bapak Ibu. Ngeri sekali. Binatang bisa dijinakkan. Siapa bisa menjinakkan lidah? Kalau saya lihat di Jakarta di mal-mal, saya lihat ada juga stand khusus jual binatang-binatang eksotis. Dan saya kagum dan berani, saya agak trauma lihat ular karena saya pernah digigit ular. Ada anak-anak mengalunkan ular. Memang hebat manusia. Binatang sebuas apapun dia bisa jinakkan. Tapi yang tidak bisa, kata Yakobus, lidah. Lidah itu bahaya sekali. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Teman baik saya, teman sekolah saya waktu di Amerika, dia memegang yayasan untuk pelayanan anak narkoba di sebuah pulau di Hong Kong. Dan dia sekarang sudah pindah ke Inggris di London. Lalu saya tanya, ada apa? Kenapa kamu pindah dari Hong Kong ke Inggris? Gara-gara kami berchat di grup alumni. Dia bilang, saya dituduh menyalahgunakan keuangan yayasan. Dan di Hong Kong, kalau ada lembaga charity atau lembaga yayasan-yayasan yang mengumpulkan crowdfunding atau mengumpulkan uang dari donatur, itu tidak main-main. Mereka serius. Akan ada investigasi yang sangat serius. Dan itu dipublikasikan. Setelah berbulan-bulan investigasi, ternyata tidak ada. Semuanya beres. Semuanya adalah sebuah fitnah yang muncul. Dan mengerikan. Siapa yang bertanggung jawab atas perbaikan ini? Siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan dia? Dia sudah malu, berbulan-bulan malu. Istrinya sebagai seorang kepala sekolah malu dengan teman-teman gurunya. Dia bilang, saya tidak berani lagi ke sekolah. Saya tidak berani lagi ikut lari. Dia jago lari maraton. Tidak berani lagi ikut lagi. Seperti dia hilang dari komunitas. Padahal sedang dalam investigasi. Tapi mata orang sudah menatap dengan mata mata jahat. Ya. Mata-mata yang tidak ada kasih. Mata yang membuat dia merasa tidak nyaman. Bapak Ibu, bahaya sekali. Ini dunia kejahatan. Bukankah kita harus berhati-hati dengan kata-kata kita? Bukankah kita harus waspadai kata-kata kita? Status kita di media sosial pun kita harus hati-hati. Jangan sampai kita ikut memberi komentar, memberi kata-kata yang tidak benar. Ingat, dalam banyak hal yang membakar persekutuan itu, yang menghancurkan persekutuan itu adalah komunikasi yang lahir dari dosa. Baik itu iri hati, kemarahan dan kepahitan dan sebagainya. Teman saya ini sekarang ada di Inggris tenang, tapi menyimpan luka, kehilangan semua hal. Dia pergi lari, tinggalkan pelayanan. Karena fitnah, sungguh mengerikan. Ingat, kita tidak boleh melakukan hal yang sama. Sekalipun itu kebenaran, serahkan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab menangani kode etik dan sebagainya. Bukan kita yang menyebarkannya. Ini membawa kita kepada poin yang ketiga. Jadi kalau yang pertama, lidah itu medium yang kuat.
powerful. Sekarang yang kedua, dia katakan lidah itu, kata-kata itu mempunyai, bukan hanya kamu sadar akan dampaknya, tapi memiliki kekuatan penghancur yang sangat kuat. Yang bisa menghancurkan orang dan merusakkan orang. Sekarang yang ketiga, dia memakai klimaksnya. Dia mengatakan ayat 9-12, sekarang kita melihat bahwa semuanya itu bersumber dari hati. Nah, dia mengatakan dengan lidah kita memuji Tuhan. Pada satu sisi lain mengutuk yang diciptakan. Seharusnya tidak bisa terjadi akan hal itu. Lalu dia memakai ilustrasi. Mata air, tidak mungkin muncul air tawar pada saat yang sama air pahit. Tidak mungkin katanya. Tidak mungkin pohon ara menghasilkan zaitun. Tidak mungkin pokok anggur menghasilkan buah ara. Tidak mungkin. Tadi pagi tiba-tiba waktu saya berdiri, saya ingat lagunya Bruri Peso 5. Apa itu? Daun sirih dan buah semangka gitu ya. Saya lihat tidak ada yang bisa tersenyum, mungkin itu lagu lama gitu ya. Jadi tidak ada, hanya Pak Beniardi yang bisa tersenyum gitu ya. Jadi kita orang tua yang bisa tersenyum. Yang muda tidak bisa tersenyum. Tapi Bapak Ibu yang kekasih, teks ini Yakobus mengingat peristiwa air laut mati. Kalau Bapak Ibu ke Israel, ada danau air laut mati yang orang mandi di situ. Waktu kami ke Israel, dia mandi di situ dan seterusnya. Nah, air itu bukan hanya asin tapi juga pahit. Dan kalau kita minum mati Bapak Ibu, itu racun, sangat tinggi garamnya. Teman-teman GKK ada pergi Pak Bedi Hariat, kita pergi semua tahun 2013, saya ingat sekali. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, tidak mungkin air tawar, air pahit bersamaan muncul. Kalau itu muncul, pasti ada kesalahan di pipanya, sumbernya. Atau kita buka air tawar, kita minum lagi pahit. Ini berarti bisa salah sumbernya, bisa salah kita, lidah kita memang penyakitan. Karena lagi sakit ya, tadinya sehat, lagi sakit tiba-tiba berubah. Tapi ada dokter di sini, saya tidak mau komen, nanti saya dimarah. Tapi Bapak Ibu yang kekasih, ilustrasi ini sangat praktis dan dia pakai berkali-kali untuk menjelaskan bahwa kita punya hati. Kita punya perkataan itu keluar dari hati, sumbernya ada. Akar masalahnya adalah buah itu selalu mengikuti akarnya. Masalah lidah adalah masalah hati. Yesus berkata, karena yang diucapkan mulut keluar dari hati. Ingat orang yang marah. Orang yang suka marah. Jangan-jangan hatinya memang pemarah. Dia mengalami masalah. Ketika dia menjadi sinis sama orang. Jangan-jangan memang dia iri hati. Jangan-jangan memang dia kepahitan. Karena lidah itu hanyalah mikrofon, mic. Hatilah sumber suaranya. Hatilah yang perlu dipulihkan. Yang di dalam yang perlu dipulihkan. Itu masalahnya. Jangan-jangan ada pemimpin yang sembarang bicara. Memang hatinya rusak. Kita harus doakan pemimpin-pemimpin bangsa yang sembarang bicara. Tapi Bapak Ibu yang kekasih, saya ingin mengilustrasikan yang cerita yang mungkin saya pernah cerita di berbagai kesempatan di komisi-komisi. Pengalaman teman baik saya, seorang perempuan waktu kuliah di Amerika. Yang waktu dia kuliah lagi di Asbury Theological Seminary di Kentucky, dia bercerita
bahwa dia sekolah itu karena diberhentikan, tidak diperpanjang masa tugasnya oleh gereja. Saya tanya, dia bersaksi, kenapa? Karena dia berkelahi dengan majelis, tapi khusus laki-laki saja. Majelis perempuan tidak. Dan jemaat perempuan, ibu-ibu sangat mengasihi dia seorang perempuan. Tapi laki-laki, kalau sudah begini debat. Mungkin majelisnya bosan, daripada diperpanjang sekolah aja dulu lah. Nah, waktu dia sekolah, dia ketemu seorang dosen saya, namanya Pak Steve Simmons, seorang khusus mengajar spiritualitas, namanya Spiritual Formation. Dia membimbing ibu ini. Dan ibu ini kemudian dalam retret dia bersaksi. Bagaimana dia dipulihkan. Ternyata dia memiliki masa kecil yang rusak sekali. Dia memiliki bapak dan ibu yang tukang berkelahi. Dia bilang syukur kalau ada satu hari tidak berkelahi. Tapi hampir tiap hari berkelahi. Berargumen. Saling merendahkan. Abuse. Bahkan kalau sudah tidak ada seperti tinggi sekali, siap-siap. Suami mengeluarkan jurusnya dan memukul istrinya. Dan istrinya mungkin berpikir bahwa itu hanya pukulan, lama-lama merasa tidak sakit. Dia tambah lagi dosisnya sehingga terjadi perkelahian yang begitu lama dan dahsyat. Satu ketika pada puncaknya, dia tidak bisa tahan. Sang ayah mengambil pistol waktu berkelahi dan menembak istrinya dan mati di tempat. Ingat, kalau Bapak Ibu tahu Amerika Serikat, semua orang boleh punya senjata. Kalau mau beli senjata dan untuk proteksi diri. Dia ambil pistolnya dan dia tembak mama istrinya dan mati. Anak ini, perempuan ini diambil oleh neneknya. Dan neneknya orang baik, rajin ke sekolah, rajin ke gereja, dan membawa anak ini ke sekolah minggu. Tapi ada satu sifat nenek ini cerewet. Orang Mandarin bilang loso ya capil lah gitu ya. Setiap nakal ini anak, dia bilang, kau anak pembunuh, DNA pembunuh itu. Anakku mati gara-gara bapakmu. Wah, bayangkan, dia itu mamanya juga. Jadi dia marah, tapi dia bawa ke gereja. Jadilah dia masuk STT, tapi hatinya penuh kemarahan. Dalam retret itu dia bersaksi. Dia bilang apa? Setelah saya bertemu pendeta Steve, saya ingat akan salib Yesus. Yang meminta saya mengingatkan kemarahan apa yang kamu punya. Saya menangis dan bertobat. Tuhan ampuni saya. Karena di dalam hati saya yang terdalam, akibat dari kata-kata buruk yang nenek saya buat, akibat dari perkelahian yang saya lihat dengan kasat mata, saya membenci laki-laki, saya membenci ayah saya membenci setiap perkataan yang keluar dari laki-laki. Dan saya pikir itu sama seperti bapak saya. Seperti seorang penjahat. Bayangkan drastisnya seorang perempuan, anak yang lahir dari kata-kata yang sangat kasar dan kotor. Ketika dia berhasil mengampuni, pergi ke penjara, ayahnya yang dihukum seumur hidup. Lalu dia mengampuni, dia berpelukan, saling mendoakan. Dan ketika dia tamat, kami mendengar dia telah memimpin sebuah sidang yang besar. Dia sudah menikah. Dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena apa? Karena hatinya sudah ada pengampunan. Poin ini jelas. Kita tidak pernah bisa memperbaiki lidah kita tanpa memperbaiki hati kita. Jangan biarkan hati kita dalam kemarahan. Oleh sebab itu langkah-langkah praktis yang saya ingin sampaikan. Marilah kita bertobat dari dosa perkataan kita. Kita mungkin tidak mencuri. Kita orang baik, kita tidak berzina.
Tapi coba periksa, apakah kita suka menggosip, mempermalukan orang, mempermalukan anak-anak sendiri, menyindir, menghina pasangan kita, tak pernah kita apresiasi, memarahi anak tanpa sebab, memfitnah orang-orang, menyebarkan berita yang belum jelas, itu dosa. Yakobus dengan jelas mengatakan, that's sin. Itu dosa. Serius dia katakan. Mari kita bertobat. Kita semua, termasuk saya, memerlukan anugerah pertobatan itu. Karena sekali lagi, tidak mungkin kita mengerti rahasia hidup yang diberkati tanpa, kalau iman itu masih dikotori oleh perkataan, tidak mungkin. Yang kedua, evaluasilah penggunaan media sosial kita. Ayo sebelum mengirim sesuatu, apakah benar? Apakah membangun? Apakah perlu? Apakah memuliakan Kristus? Saya terpaksa satu ketika dalam beberapa tahun lalu pergi ke Papua mendamaikan majelis yang bertengkar. Saya bilang, kenapa harus saya menyelesaikan masalah? Terbang dari Jakarta ke Nabire. Gara-gara status Facebook. Mereka saling meminjam uang. Tapi yang satu lupa kembalikan. Lalu setiap kali di Facebook dia lihat itu orang makan terus. Makan terus, makan terus. Lalu dia buat status. Makan-makan boleh, tapi bayar utang jangan dilupa. Terjadilah perkelahian. Hanya gara-gara status. Kita harus mengecek apakah kita telah bijak menggunakan media sosial. Berikutnya, jadikanlah lidah sebagai alat anugerah. Alat kasih karunia. Efesus 4 ayat 29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Setiap hari kita harus memilih untuk menjadi pembangun, bukan penghancur. Ingat, anak, ini ilustrasi yang sangat biasa. Dia marah kepada temannya. Ayahnya memberi pelajaran. Bagaimana Pak? Aku jengkel sekali dibully teman-temanku. Dia bilang, kalau kau dibully, berapa kali kau dibully, ambil itu paku, kamu pukul itu, ada satu tempat untuk mengekspresikan kemarahanmu. Dia pukul, jadi banyak sekali paku di situ. Sampai satu ketika tidak ada lagi paku. Kenapa? Tidak ada lagi yang bully. Ya sudah tidak ada lagi. Akhirnya bapaknya bilang cabut coba. Anaknya cabut. Tapi ayahnya memberi pesan. Ingat. Walaupun kau cabut. Lihat banyak sekali bekas paku di situ. Begitulah. Kalau kita menyakiti orang. Orang akan luka. Dan lukanya tidak akan pernah sembuh. Ingat, kita harus jadi alat kasih karunia. Bukan membuli orang-orang. Sebagai penutup, Yakobus kita tidak sedang belajar etiket Bapak Ibu ya. Kita tidak sedang belajar sopan santun supaya bicara baik. Kita sedang bicara tentang transformasi hati. Karena ini dosa besar. Dosa serius maksudnya. Yang harus menjadi perhatian kita. Hanya hati yang diperbaharui yang dapat menghasilkan perkataan yang membangun. Setiap hari latihlah kita harus memilih apakah lidah ini akan menjadi api yang membakar atau air yang menyegarkan. Pilihlah menjadi air yang menyegarkan. Minta Roh Kudus menolong kita. Karena pilihan itu menunjukkan siapa yang memerintah hati kita. Mari kita datang kepada Kristus. Minta Tuhan mengubahkan hati kita. Dan PR besar untuk Bapak Ibu waktu pulang. Biarlah setiap kata dari mulut kita menjadi alat anugerah. Penghiburan, kebenaran dan kasih. Sehingga nama Kristus dimuliakan dan sesama kita, pasangan kita, kita bangun. Mari kita berdoa.